Tradisi dan kepercayaan haruslah jangan kita abaikan dan kita hormati, di mana hal mistis maupun gaib sudah melekat kental di tempat tersebut. Kalau tidak ingin bernasib sial dan membuat nyawa kita melayang. Halo guys, welcome to my channel sahabat Topers 28. Kali ini saya akan bawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Kuyang di Movie di tahun 2021. Tanpa berlama-lama langsung saja masuk alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan sepasang suami istri yang bernama Reni dan Adi yang baru saja pindah ke pedalaman Kalimantan, tepatnya di desa Ngaju, di mana suami yang bernama Adi ini rencananya akan membantu orang sakit dan kerja di puskesdes terdekat yang akan dibantu oleh penduduk setempat yang bernama Menteng, yang mana dia memiliki seorang istri dan satu anak perempuan yang bernama Agau. Sedangkan istri dari Adi atau dokternya akan kerja di kampung itu, dia tengah mengandung calon bayi mereka berdua, yang mana Adi berasal dari Makassar, sedangkan Yeni asli Kalimantan, tapi Yeni lahir dan dibesarkan di Bandung. Dan awal mereka bertemu saat Adi ada tugas di Bandung. Tidak lama kemudian terdengar benda yang jatuh, kemudian Adi pun mengecek ke dalam rumah. Ternyata benda yang jatuh itu ialah jurong atau jimat penolak bala di kampung tersebut. Kemudian Adi pun membawa Reni keluar rumah untuk menemui Pak Menteng dan istrinya. Tapi setibanya di luar, Pak Menteng sudah tahu apa yang terjatuh tadi, dan bersama dengan itu anak Pak Mentengnya bernama Agau tiba-tiba tubuhnya panas. Dan mereka pun segera berpamitan pulang. Maaf. Di malam harinya terlihat pasangan suami istri ini ngobrol tentang Pak Menteng, yang mana Pak Menteng sempat diselingkuhkan oleh istrinya dan sempat mengandung anak dari orang lain. Yang mana kejadian itu membuat Pak Menteng dan istrinya harus menggugurkan anak tersebut. Dan Pak Menteng pun tidak bisa memiliki anak lagi selain anak mereka yang bernama Agau. Lalu tidak lama kemudian perut Reni seperti ditendang-tendang oleh calon bayinya. Terlihat sang suami pun bahagia. Tapi seketika suaminya marah saat Reni mengatakan seharusnya ini anak kedua kita. Dan entah apa yang terjadi sama anak mereka yang pertama nanti kita bahas. Besok paginya terlihat sang suami bersiap untuk ke rumah Pak Menteng, karena anaknya yang bernama Agau masih panas dan tidak turun-turun. Dan bersama dengan itu terlihat wanita yang mencurigakan memakai kerudung hitam lewat di depan rumah mereka. Selesai mengobati Agau, Adi pun heran jurong juga ada di tempat Pak Menteng. Kemudian mereka berdua pun menyuruh Adi untuk membawa itu karena milik Adi pecah tempo lalu. Sebab warga sekitar percaya bahwa itu dapat menangkal ilmu hitam dan penolak bala. Tapi Adi tidak mau membawa benda itu dan mengatakan tidak percaya akan tahayul. Di malam harinya terlihat seorang wanita tua yang meninggal dan jantungnya dimakan oleh penunggu hutan. Lalu besok pagi pun tiba, yang mana Adi hari ini resmi kerja di puskesdes di desa tersebut. Dan terlihat antusias warga yang ingin berobat atau sekedar menanyakan keluhan sakitnya saja kepada Adi. Kemudian saat salah satu dari ibu tua yang sedang diperiksa oleh Adi sakitnya tiba-tiba bertingkah aneh dan mengatakan hutang darah. Lalu saat hari sudah menjelang siang, Adi mencoba mencari dukun beranak yang bernama Manyang. Sedangkan Geni terlihat menulis sepucuk surat untuk dikirim kepada ibunya. Karena di tempat mereka tinggali saat ini tidak terdapat sinyal. Kembali ke Adi setelah bertanya kepada warga. Dan akhirnya Adi pun bertemu dengan dukun beranak Manyang dan membawa dukun itu ke rumah yang baru saja mereka tinggali untuk persiapan istrinya Adi yang sebentar lagi akan melahirkan. Di malam harinya terlihat mereka bertiga sedang menikmati makanan. Adi mengatakan Manyang akan menjaga Reni selama Adi tugas di puskesdes terdekat. Dan bersama dengan itu Manyang menyuruh Reni untuk memakan makanan yang katanya bagus buat kesehatan calon bayi mereka. Lalu di pagi harinya terlihat Menteng sudah menjemput Adi untuk segera menuju puskesdes di kampung sebelah.
Dan Reni meminta Adi jangan lebih dari 2 hari saja, ucap Reni. Saat Reni memanggil Manyang, terlihat sikap aneh Manyang dan barang-barang yang dibawanya di dalam bungkusan kain milik Manyang. Sedangkan di puskesdes terlihat Adi selesai membantu pasiennya. Kemudian saat Adi di ruangan kerjanya, dia merasa pusing dan melihat sebuah tulisan hutang darah. Dan bersama dengan itu Menteng datang dan menyuruh Adi untuk rebahan. Lalu saat Adi mampu terbangun dari tempat tidurnya, ingatannya flashback ke masa lalu. Yang mana saat Reni dan Adi berpacaran, Reni sempat mengandung seorang bayi. Namun karena Adi tidak ingin karirnya hancur, dia pun menyuruh Reni untuk menggugurkan kandungannya. Dan yang Adi takutkan saat ini, istrinya menerima karma atas perbuatannya dan istrinya di masa lalunya. Singkat cerita, saat Adi sudah selesai tugas di puskesdesnya dan pulang ke rumahnya, lalu kemudian mereka berdua pun nyantui di sebuah bukit. Dan saat ada sinyal, Reni mencoba menelpon ibunya dan mereka berdua terlihat bahagia karena sebentar lagi akan memiliki seorang anak. Lalu saat Reni belanja di sebuah kios, tidak sengaja Reni melihat perempuan itu lagi dan menatapnya tajam. Sedangkan saat Adi dan Reni sudah ada di rumah, Pak Menteng datang dan mencari obat buat Agau. Saat Adi mengambilkan obat dan Menteng duduk di depan rumah Adi, tidak sengaja dia mencium wangi kasturi. Dan dengan paniknya Menteng mengatakan ke Adi bahwa rumah mereka berdua sudah mulai diserang oleh kuyang. Karena ciri-ciri dari aroma kasturi dan remah-remah itu menurut kepercayaan warga setempat. Lalu Adi yang merupakan seorang dokter dengan sombongnya mengatakan tidak percaya akan tahayul. Kemudian saat Menteng bertemu dengan temannya, dia cerita ke temannya bahwa rumah Adi saat ini sudah diserang oleh yang namanya kuyang. Lalu Pak Bagau atau ketua di kampung itu mengatakan bahwa dosa merekalah penyebabnya, yang mana dosa masa lalu Reni saat menggugurkan kandungan bayinya. Singkat waktu malam pun tiba, terlihat Reni sudah mengalami sakit di perutnya yang luar biasa karena sebentar lagi akan melahirkan bayi mereka. Melihat istrinya yang kesakitan, Adi pun mencoba mencari sesuatu di lacinya dan meninggalkan Reni dengan Manyang saja. Namun tanpa diduga, tidak lama kemudian Manyang berubah menjadi kuyang. Lalu saat Adi tiba di kamarnya, dia mencoba mengusir kuyang itu dengan melemparkan sapu lidinya. Namun anehnya setelah kuyang itu pergi, bayi dalam kandungan Reni sudah tidak ada. Dan bersama dengan itu Pak Menteng dan Pak Bagau sudah tiba di rumah mereka, tapi sudah terlambat. Lalu Pak Bagau mengatakan ada satu cara untuk mendapatkan bayi mereka yang dibawa kuyang itu, tapi risikonya besar dan nyawa taruhannya, dan yang harus melakukannya ialah Reni sendiri. Lalu di pagi harinya Reni dirituali dengan cara adat setempat dan dibabat kepalanya dengan kain berwarna merah. Kemudian mereka pun memulai melakukan pencarian bayi Reni dan Adi. Pencarian pun semakin menegangkan saat sudah memasuki malam hari, dan sungguh sial, Reni malah terpisah dengan para rombongan dan suaminya. Kemudian saat mereka kebingungan mencari jalan, Menteng menyarankan untuk memakai tuah mandau, siapa tahu bisa jadi petunjuk jalan. Kembali ke Reni yang tersesat sendirian di tengah hutan itu. Di saat itu juga kuyang dan penunggu hutan-hutan itu ingin mengganggu Reni. Tapi untung saja Pak Bagau datang dan menyelamatkan Reni. Sedangkan suaminya Adi tiba-tiba seperti ada yang menarik tubuhnya dan menghilang. Kembali ke Reni yang perutnya kembali membesar, tapi dengan banyak darah yang berceceran di perutnya seperti mengalami keguguran. Dan bersama dengan itu Reni melihat seorang anak kecil berjalan menuju ke arahnya dan memanggil Reni dengan sebutan ibu. Kemudian saat Reni memeluk anak kecil itu, ternyata itu adalah kuyang yang menyamar menjadi anak kecil. Lalu Reni pun membakar batang kayu kering dan melemparkannya ke arah kuyang tersebut.
yang mana kayu yang sudah dinyalakan oleh Reni berhasil membakar kuyang itu. Dan sungguh aneh, setelah itu terlihat di dekat Reni mayat Adi yang sudah mati. Lalu film ditutup dengan tangisan penyesalan Reni dan film ini pun selesai. Jika kalian suka channel ini silahkan padamkan si merah. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.